Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, nggak sabar banget. Akhirnya aku akan nge-review nih salah satu cushion dengan package terunik kayaknya sepanjang aku nge-review cushion. Yes, ini adalah produk barunya dari Bare & Bliss yang namanya Bloom Vegan Better Me 2-in-1 Cushion and Powder. Jadi dalam satu boxnya ini dia nanti ada cushion dan juga compact powdernya. Yang membuat spesial adalah package dalamnya. Nanti bakal aku spill ya. Pasti kalian juga udah tahu karena udah lihat thumbnailnya sih, tapi bener-bener secakep itu. Yes, buat kalian yang udah nungguin video ini, penasaran juga untuk review lengkapnya, pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan aku akan masuk ke packaging luarnya dulu, yang sebenarnya boxnya ini selalu ya, Bare & Bliss tuh tidak pernah gagal menurut aku. Percampuran warnanya tuh kayak gradasi biru, pink, sama soft pink yang bener-bener kayak warna pastel gitu loh. Dan ini di bagian depannya selain ada nama produknya, itu juga sudah ada beberapa klaimnya. Langsung akan aku bahas aja ya. Yang pertama adalah 36 hours medium high coverage. Ini maksudnya 36 jam tahannya gitu, aku nggak ngerti sih. Sejauh ini 24 jam, 32 jam, ini 36 ya. Aku nggak tahu apakah maksudnya ketahanan atau enggak. Tapi di sini untuk coveragenya bisa di-build ya. Udah gitu mengandung 10 types of vegan algae extract. Jadi ada 10 tipe vegan algae untuk kandungan di dalamnya. Jadi kayak kandungan-kandungan skincare-nya gitu yang biasanya bisa menghidrasi. Udah gitu di sini water, sweet, transfer proof, non-comedogenic, dan dermatologically tested. Oke, jadi dia tuh ngeklaimnya nggak akan gampang nempel-nempel ataupun transfer. Nanti kita akan buktikan aja. Dan yang pasti untuk yang cushionnya nih ada SPF-nya 35 PA+++. Dan yang powdernya ada SPF-nya lagi dong, 20 PA+++. So ini berarti double SPF dalam satu complexion ya. Wow, baru ini sih aku tahu. Udah gitu ada 3D filter blur teknologi, berarti dia bisa ngeblurin pori-pori mungkin. Plain water essence and plain extract, tuh masih ada skincare-nya lagi nih. Masih ditambah 2% niacinamide. Wow, ini niacinamide sih untuk mencerahkan ya, aku tahu. Tapi kandungan skincare-nya tuh bener-bener sebanyak itu. Jadi kemungkinan hasilnya bakal rada dewy di tipe normal to oily kayak aku nanti kayak gimana. Dan juga katanya transfer proof ya. Nanti kita akan langsung lihat aja ya. Sekarang aku akan kasih tunjuk ya untuk di bagian belakangnya. Ini ada klaimnya tadi. Terus cara pakai, hal yang perlu diperhatikan. Sama ini di bagian bawah tuh ada tahun produksi, expiry date-nya sampai di tahun 2028. Tapi setelah kita buka nih untuk produknya, masa berlakunya 12 bulan aja. Udah gitu detail ingredients ada juga di sampingnya nih, aku akan kasih tunjuk ya. Buat kalian yang selalu penasaran nih untuk komposisinya tuh apa-apa aja. Dan ini sheet yang aku pakai LW2 Daisy. Ini yang sesuai dengan skin tone aku ya. Biasanya ini di warm. Udah gitu light medium skin. Kalau nggak salah ini sama dengan foundation atau tinted sunscreen-nya gitu. Nanti langsung akan kita pakai aja ya. Kalau kalian masih bingung-bingung, di belakangnya ada acuan memilih shade-nya juga sih. Ini ada gambar-gambar berdasarkan skin tone-nya. Dan sekarang pastinya aku akan kasih tunjuk nih detail package dalamnya. Yang pasti kalian nggak bakal nyangka kalau ini cushion. Tara! Wow, wow, wow. Cakep banget sih. Ini dulu tuh ada yang komen ya, langsung bilangnya tuh review cushion terbaru Bare & Bliss Kak. Yang pearl itu. Pearl. Langsung aku mikirnya kan mutiara ya. Yang kayak gimana, terus aku lihat-lihat di official, ternyata packagingnya ini kayak kerang mutiara. Memang ini tuh kerangnya gitu loh. Cuman didesain dengan cantik banget, warna pinkish, ada semburat-semburat keunguan kayak hologram gitu. Yes, fix ini nggak ada yang sama sih, unik banget nih, beda sama package yang lainnya. Dulu sih aku pernah ada ya, Blush, ini punya Jackwell yang bentuknya kayak gini juga, dan sekarang yang kedua cushionnya Bare & Bliss. Oke, sekarang kita akan move on ya, karena ini cantik banget, aku jadi kayak nggak fokus. Di sini yang bagian belakang kalau aku lihat ada, selain nama produknya tadi, ada nama shade-nya LW2 Daisy yang aku pakai. Terus kandungan SPF tadi sama netonya. Nih yang penting ya. Di sini sih dia menyebutkan 8 gram plus 4 gram. Berarti mungkin cushionnya tuh ada di 8 gram, terus powdernya 4 gram ya. Dan untuk harganya tuh kemarin 100 ribuan berapa gitu. Nanti aku langsung akan tulis aja di sini, aku rada lupa.
So, ya memang sih kalau dilihat untuk cushionnya nggak terlalu banyak, 8 gram, tapi udah dapat sekalian bedak yang di 4 gram juga. Karena memang dapatnya nggak terlalu banyak, harganya juga menurut aku ya, dapat 2 nggak terlalu mahal dengan harga segitu. Nanti kita tinggal lihat aja untuk kualitasnya. Sekarang langsung akan aku buka bagian dalamnya. Sama kayak cushion pada umumnya ada kaca dan juga puff. Ini udah kebuka karena memang kemarin sempat aku pakai juga ya di hari yang beda untuk tes ketahanan. Jadi puffnya sendiri ini udah kayak gini. Walaupun ini puffnya unik ya, dia bentuknya teardrop, bisa muat 3 jari. Dengan teksturnya tuh di bagian atasnya halus, kayak apa ya, kayak bludru gitu. Di bagian bawahnya baru mirip puff cushion yang biasanya. Ini memang tidak terlalu tebal, tapi menurut aku lembut. Jadi nanti kita tinggal lihat aja waktu dipakai di wajah. Dan ya, sesuai dengan klaimnya tadi 2 in 1. Yang pertama kalau aku buka ini ada bedaknya. Bedaknya seperti ini warnanya. Teksturnya kalau aku swipe ini tuh nggak terlalu creamy, jadi kesannya kayak matte gitu sih kalau dari permukaannya. Cuma nih kalian bisa langsung lihat keambil lumayan banyak ya di jari aku. Oke, sekarang yang kedua kalau aku buka lagi, yes, barulah si cushionnya. Ini kemarin masih ada penutupnya ya, jadi tetap steril dan bagian dalamnya kayak gini warna LW2. Ini di bagian dalamnya juga kayak ada tulisannya juga vegan and power. Biasanya sih kalau produknya Bare & Bliss memang dia vegan, udah gitu klaimnya selalu 0% alkohol, cruelty free, eco-friendly, dermatologically tested, dan non-comedogenic. Jadi kayak aman gitu ya, nggak akan menimbulkan komedo juga. Dan walaupun ini brand luar, sudah ada nomor BPOM-nya. So, ini untuk cushion dan powdernya sebenarnya udah aku pakai di wajah aku. Seperti apa untuk pengaplikasian detailnya. Bahkan aku kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Biasa ya, ini aku akan kasih tunjuk detail dari wajah aku sebelum pengaplikasian cushion. Dengan beberapa imperfection yang ada di wajahku. Dan di sini aku udah skin prep, udah pasti ya selalu pakai moisturizer sama sunscreen. Padahal ini sebenarnya untuk cushion dan powdernya tuh juga udah ada SPF-nya. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang langsung akan aku pakai aja. Bener-bener salfok banget nggak sih sama packagingnya. Dari tadi ini sengaja aku pakai warna pink biar matching gitu loh sama package si cushionnya. Dan sekarang aku langsung akan buka aja. Tadi aku udah sempat kasih tunjuk juga sih ya kalau di dalamnya itu udah ada kaca sama puff. Dan di sini untuk penutup kacanya itu kayak nggak bisa lurus gitu loh, dia agak turun-turun terus, jadi agak ngeganggu sebenarnya. Tapi ya udah nggak apa-apa. Ini untuk powdernya tadi nanti aku akan pakai juga. Dan yang kedua adalah si cushionnya. Pastinya aku akan pakai cushionnya dulu. Shade yang aku pakai LW2 ya, yang Daisy. Dan sekarang akan aku pakai di sisi kiri wajah aku ya. Ini aku tap dulu. Segini pengambilannya tuh lumayan langsung banyak gitu. Dan aku akan tap-tap aja di situ ya, yang ada beberapa imperfection. Tuh, warnanya tuh waktu aku pakai itu menurut aku match dengan warna kulit aku. Jadi mirip banget. Dan dilihat dari coveragenya itu langsung kayak kelihatan dia meratakan warna di sekitaran pipi aku yang sudah aku aplikasikan ya. Menurut aku sih ini teksturnya juga ringan. Waktu pertama nyentuh kulit tuh kayak yang berasa apa ya, lembab gitu tapi nggak berat. Padahal untuk hitungan coveragenya lumayan oke ya, sudah bisa menyamarkan noda-noda di pipiku. Sekarang langsung aku akan kasih tunjuk aja nanti detailnya kayak gimana. Yang pasti di sekitaran hidung aku lipatan-lipatannya tuh juga terbantu karena memang puffnya kan teardrop ya. Hasilnya kayak gini before after kelihatan ya kalau aku zoom. Ini tuh kayak wow, natural banget sih menurut aku, kayak kulit aja tapi versi lebih cakepnya. Bandingin dengan yang before, sebelah kanan masih ada noda, yang sebelah kirinya sudah cukup tersamar. Walaupun sepertinya untuk noda gelap yang ada di pipi masih samar-samar kelihatan ya. Kalau untuk noda bekas jerawat seperti biasa tuh udah langsung tercover. Lanjut, sekarang aku akan aplikasikan lagi, pokoknya di sisi kirinya. Sekarang aku ambil dan masuk ke bagian dahi aku. Pastinya benar-benar di tap-tap biar nempel ya, karena di sini kulit aku tuh normal to oily dan gampang berkeringat. Jadi di dahi itu lumayan sering kayak keringetan gitu. Apalagi kalau misalnya aku pergi-pergi, naik motor, kalau misalnya nggak ngeset banget tuh dia nanti bakal longsor. Oke, aku akan selesaikan dulu aplikasikan di sisi kirinya. Dan hasilnya kayak gini, aku udah selesai mengaplikasikan ya.
Menurut aku ini bener-bener match banget sama kulit aku ya. Semoga aja nanti tidak terlalu oksidasi ya, say. Sekarang aku akan zoom aja. Dan kelihatan di situ sebenarnya ini masih ada samar-samar di noda gelap pipi. So kayaknya aku bakal sedikit layer. Karena tadi kan memang dia tuh klaimnya medium to high coverage ya. Jadi kita bisa build aja sampai di coverage yang kita pengen. Di area bawah mata aku tuh juga lumayan gelap, tapi ini sudah bisa mengcover tanpa aku pakai concealer. Yang paling rada susah selalu sih di noda pipi yang agak kehitaman. Dan aku udah selesai mengaplikasikan, sudah cukup menyamarkan ya sebenarnya untuk noda-nodanya. Yaudah sepertinya segini aja udah cukup, dan kalau di bagian pori-pori menurut aku nggak terlalu menyamarkan ya. Karena memang finishnya itu lumayan glow, menurut aku sih ini kayak satin finish, jadi kayak masih kelihatan lembab aja gitu. Sebenarnya finishnya cakep, natural, yang kulit sehat, tapi aku agak deg-deger ya kalau terlalu glowy kayak gini. Nanti kita akan lihat aja ketahanannya kayak gimana secara aku normal to oily skin. Dan sekarang aku akan lanjut aplikasikan di sisi kanan wajah aku 1 kali pengambilan. Lagi-lagi sih ini pengambilannya cukup banyak ya, dan langsung bisa menyamarkan di noda-noda aku. Dan di situ sih noda gelapnya lebih gede-gede menurut aku ya di pipi. Jadi mungkin nanti aku harus layer juga sama kayak yang di sisi kiri wajahku tadi. Yang pasti kalau untuk puffnya walaupun dia agak tipis, menurut aku ini masih nyaman ya dipakainya. Dan tidak terlalu menyerap produk, walaupun ada sih yang tertinggal tuh di puffnya, cuman kayak nggak banyak gitu loh. Dan sekarang aku akan ratakan dulu dan selesaikan di sisi kanan wajah aku. Sama seperti yang sisi kiri, ini aku sudah layer juga di bagian imperfection noda-noda gelap di pipi ya. Oke, seperti ini untuk hasilnya. Udah selesai, aku ratakan ke seluruh permukaan wajah. Finishnya cakep banget sih. Ini rada beda sama Bare and Bliss yang pink itu, cushionnya kan matte ya. Kalau yang ini cenderung ke dewy, yang kalau dilihat warnanya match banget sih sama leher aku. Ya semoga aja nanti warnanya tidak terlalu menggelap ya. Dan kalau aku zoom seperti ini bener-bener kelihatan healthy skin banget nggak sih? Coveragenya juga sudah cukup oke menyamarkan imperfection wajah aku. Walaupun di noda gelapnya ya masih samar-samar. Tapi tenang, mungkin nanti kita bisa tambah coveragenya dengan set menggunakan bedaknya. Dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat before afternya aja ya di wajah aku. Jadi di bagian after sudah pasti bisa meratakan warna kulit aku, menyamarkan imperfection kayak area bawah mata, noda bekas jerawat, dan juga yang ada di pipi. Walaupun yang di pipi masih samar-samar kelihatan, tapi ini udah oke sih menurut aku. Dan karena memang finishnya ini lumayan glowy, jadi aku putuskan untuk tunggu sampai set dulu sambil aku kipas-kipas kayak gini. Sambil nunggu ngeset, aku akan kasih tunjuk nih untuk bedaknya di LW2 seperti ini ya. Untuk teksturnya tuh dia agak creamy tapi lebih matte gitu sih. Kambilnya lumayan banyak tuh di situ, kalian bisa langsung lihat aja. Jadi ini setelah udah lumayan ngeset sekitar hampir 10 menit, aku tap-tap di tisu karena katanya dia transfer proof ya, waterproof juga. Ini aku akan kasih tunjuk. Kalau di tisunya memang minim ya transfernya, tuh kalian bisa langsung lihat aja. Walaupun ada tipis sih. Untuk finish yang glowy kayak gini udah oke, karena biasanya akan banyak nempel gitu. Dan sekarang saatnya mencoba bedaknya. Ini aku pakai puff beda karena memang aku akan tap tuh di sisi kanan seperti di area bawah mata dan lipatan hidung aku. Karena untuk area lain sayang ya kalau di set bedak. Dan kalau kalian bisa lihat di situ sudah kelihatan matte gitu loh waktu aku tap-tap menggunakan si bedaknya. Dan bedaknya ini bukan yang langsung full gitu sih. Menurut aku harus itu aku udah 2 kali ambil dan aplikasikan. Terus aku akan kasih tunjuk detailnya kalau aku zoom. Bagian yang sudah aku aplikasikan udah pasti dia lebih smooth dan matte dibandingkan yang belum pakai. Tuh dia sedikit bisa menyamarkan pori-pori yang ada di sekitaran hidung aku ya, dibandingkan yang belum dipakein. Dan warnanya juga menurut aku ini pas. Kayak kuningnya juga nggak terlalu yang kuning banget, so oke di tipe skin tone aku. Oke, aku akan lanjut sekarang set pakai bedaknya di sisi kiri wajah aku, khususnya di T-zone ya.
Dan pastinya juga di bagian dahi aku. Pokoknya di T-zone aku tuh biasanya selain hidung, dahi sampai ke dagu sama sekitaran mulut itu yang gampang longsor sih. Jadi di situ aku akan coba set menggunakan bedaknya. Sejauh ini bedaknya dipakai juga ringan ya, jadi kayak nyaman gitu. Dan aku tadi lupa ngebahas untuk cushionnya tuh kayak sedikit ada wangi bunganya gitu, tapi soft banget, so nggak ngeganggu sih menurut aku. Dan kayak gini hasilnya nih, aku udah set menggunakan bedak ya di area sekitaran T-zone aku. Cuman kayaknya aku mau coba di bagian yang ada nodanya. Awalnya sih nggak akan aku set ya pipinya, tapi kayak karena aku mau pergi seharian juga, kita coba nih coverage si bedaknya. Ini aku coba dulu di pipi kanan aku tambahkan ya bedaknya seperti ini, tap-tap. Kalau aku perhatikan dia nggak langsung yang menambahkan coverage banget ya. Tuh kelihatan masih ada noda-nodanya. Jadi sepertinya perlu di layer, karena ini memang two-way cake ya, yang sepertinya coveragenya bukan yang full banget sih, kayaknya masih natural gitu. Untuk matte-nya juga tidak kelihatan yang matte banget. Dan kira-kira segini aja ya, sampai di tahap ini aku akan kasih tunjuk kalau sudah jam 11.34 atau setengah 12 siang. Pastinya aku bakal selesaikan makeup aku dulu. Dan seperti ini untuk hasil makeupnya, kelihatan flawless ya, karena tadi juga aku udah set menggunakan bedak untuk di sekitaran area bawah mata, hidung, dahi, dan dagu aku. Sejauh ini yang aku rasakan tadi cushionnya ringan dan ditimpa pakai bedak kayak gini juga nggak kerasa berat ya. Karena memang coverage dari bedaknya juga bukan yang nampol banget, jadi hitungannya masih nyaman dipakai keduanya. Tapi karena memang finishnya itu cakep, aku putuskan untuk tes ketahanannya, aku akan pakai si cushionnya aja. Jadi ini udah aku pakai di beda hari seperti yang aku bilang kemarin. Dan ini step-stepnya sama ya, aku pakai aplikasikan ke seluruh permukaan wajah aku untuk si cushionnya ini. Selanjutnya untuk bedaknya aku juga pakai, tapi untuk set di area sekitaran mata aku aja. Jadi di bagian T-zone-nya tidak aku set menggunakan bedak ya, baik yang di dahi, hidung, ataupun dagu. So hasilnya masih bener-bener natural kayak gini. Karena tadi banyak kandungan skincare yang menghidrasi, jadi kayak muka aku tuh masih dewy gitu ya, yang kelihatan sehat. Dan pastinya untuk tes ketahanannya aku akan kasih tunjuk lengkapnya di videoku yang berikut ini. Update untuk yang pertama nih sudah jam 3, berarti pemakaiannya kan sekitar 3,5 jam ya, masih di rumah aja kayak gini. Dan kalau aku lihat ini kondisinya memang sudah agak glow di sekitaran hidung aku tuh, lipatannya tuh udah mulai berminyak dan agak krek tipis. Tapi menurut aku belum yang lumer banget gitu, glowy-glowy gitu sih di hidung atas sama di bagian dahi dagu juga. Dan sekarang aku mau sedikit tap pakai tisu ya, seperti apa setelah aku tap-tap. Karena ini untuk area lain kayaknya masih oke ya untuk coveragenya juga. Ini dia nempel di tisu ya, aku nggak tahu tadi bilangnya transfer proof, tapi ternyata nempel waktu aku tap. Itu bukan bedak ya, tapi cushion karena aku nggak set bedak. Dan kondisinya sih overall sebenarnya masih bagus. Selain T-zone aku, coveragenya masih oke. Blush juga masih kelihatan ya. So tadinya aku mau keluar rumah tapi ternyata hujan, jadi ya udah aku tes ketahanan di rumah aja. Buat ngetes keringetan pastinya aku akan olahraga nih seperti biasa ya. Karena ini emang rutinitas setiap hari aku, nggak cuma angkat beban. Di sini sebenarnya aku kardio, tapi kan kalau misalnya aku videoin nanti terlalu panjang ya durasinya. So aku akan kasih tunjuk setelah aku olahraga, lumayan ya dapat sekitar 400-an kalori. Dan di sini pastinya badan semuka-muka udah keringetan banget nih, di muka aku tuh penuh keringat, bener-bener sebasah itu. Aku akan tap-tap menggunakan tisu kayak gini ya. Ada yang nempel di tisunya. Tadi juga waktu olahraga itu aku sempet tap-tap ya. Itu sebenarnya lumayan banyak nempel di tisu. Jadi kayaknya klaim transfer proofnya enggak ya. Atau mungkin bakal lebih minim transfer kalau di set bedak. Aku nggak tahu. So nanti detailnya akan aku kasih lihat di akhir video ya. Dan ini sudah jam 7.16, kalau kalian bisa lihat ini kembali glowy di wajah aku. BTW ini aku udah mandi, tapi aku masih pakai makeup yang sama. Karena ternyata aku jadi mau keluar rumah ya, walaupun hujan-hujanan sekalian kita tes untuk si cushionnya. Di sini aku makan malam gitu. Biasa ini makan makanan yang pedes ya, karena lagi hujan-hujan kayak gini. Benar-benar menggugah selera. Nih aku udah sampai rumah dan udah lepas mantol juga. Bener-bener kehujanan tadi walaupun aku pakai masker. Udah jam 8.50.
Total pakainya sekitar 9 jaman ya, langsung akan aku buka aja nih di masker aku. Pastinya transfer karena tadi aku kehujanan tuh nempel ya. Kalau aku lihat detailnya di wajah aku sudah pasti glowy di T-zone karena dari tadi aku juga tidak set bedak. Dan di sini waktu di zoom nih kondisinya seperti ini. Sudah luntur di area hidung atas aku di lipatannya dan juga untuk coverage-nya rada berkurang karena tadi nempel di masker juga. Secara memang kena air hujan. Dan waktu aku swipe kayak gini, dia bergeser ya. Cuman kayak menurut aku tuh hasilnya kayak makin nyatu gitu aja ke kulit. So, walaupun memang sudah berminyak dan berkurang untuk coverage-nya, ini hasilnya makin nyatu dan natural sih di kulit aku. Emang dia luntur, tapi masih ada yang nempel dan coverage-nya masih ada di muka nih. Aku buktikan ya, waktu aku swipe menggunakan kapas kayak gini. Tuh, kelihatan kan imperfection aku lebih terlihat karena memang sudah aku hapus. Ini buktinya bahwa si cushion itu masih ada. Tuh, nempel di kapas juga, before after. Kalian bisa langsung lihat ya. Masih cukup menyamarkan imperfection wajah aku yang ada di pipi. Padahal aku udah olahraga dan hujan-hujanan. Oke, itu tadi untuk tes ketahanannya. Kalian udah lihat ya, aku pakai sampai malam. Sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Untuk cushion Bare & Bliss ini yang namanya Bloom Vegan Better Me 2-in-1 Cushion Powder, menurut aku dari segi cushionnya aja, finishnya aku suka kayak healthy skin gitu. Karena emang udah banyak tadi kandungan-kandungan skincare-nya. Untuk shade-nya juga menurut aku match di tipe warna kulit aku. Walaupun tadi setelah dipakai agak lama, ternyata dia oksidasi ya. Itu pun nggak ngebuat yang kusam gitu. Jadi masih aman menurut aku. Udah gitu kalau dilihat dari segi ketahanannya, yes, sebenarnya dari klaimnya tadi kan dia bilangnya sweat proof, transfer proof. Di aku sendiri kalau kena keringet dia luntur. Kemarin aku udah tes juga untuk olahraga ya. Bener-bener itu banyak nempel di tisunya. Aku akan kasih tunjuk lagi. Yang berarti kan kalau misalnya kita nggak set menggunakan bedak, itu hasilnya tidak sweat proof ataupun transfer proof karena masih nempel-nempel. Walaupun setelah olahraga itu nggak yang bener-bener hilang semuanya. Di area T-zone aku memang udah lumayan luntur, tapi di area pipi aku itu masih bagus menurut aku ya. Karena memang area tersebut kan tidak berminyak. Dan setelah dipakai sampai malam, ternyata juga berkurang untuk coverage-nya di pipi aku. Bisa disimpulkan memang untuk kulit normal to oily kayak aku ini kurang tahan lama. Karena memang finishnya benar-benar yang dewy healthy gitu ya. So perlu aku set bedak yang bisa mengontrol minyak. Jadi biar kayak lebih tahan lama gitu. Kalau misalnya kita mau olahraga, keluar rumah panas-panasan, menurut aku ini mungkin 2-3 jam oke. Di atas itu sepertinya udah akan luntur. Tapi keunggulannya sih menurut aku kalau nggak di set menggunakan bedak, hasilnya tuh tambah nyatu ke kulit, nggak keki sama sekali. Dan kayak nggak yang jelek banget gitu loh. Setelah luntur pun masih ada yang nempel di wajah aku. Buat kalian yang punya tipe kulit normal to dry mungkin akan suka karena ini akan menghidrasi, nggak membuat kering di wajah. No cracking juga, tapi melihat warnanya yang cocok di tipe kulit aku, udah gitu finishnya dan packagingnya yang gemes ini. Yes, dengan harga segitu menurut aku worth to buy sih. Apalagi kalau kalian punya tipe kulit normal to dry, wajib cobain. Karena setelah di set menggunakan bedak pun, tadi memang matte tapi bukan yang matte banget sih menurut aku. Tapi kalau kalian punya tipe kulit normal to oily kayak aku, sampai oily, baiknya di set powder. Nanti bisa dikasih setting spray juga. Biar lebih awet ya, karena ini memang ringan, so cocok dipakai untuk daily. Dan untuk hari ini aku set menggunakan bedak juga, harusnya sih ini akan lebih awet ya, karena memang hari ini tuh aku mau pergi seharian. So pastinya untuk tes ketahanannya nanti aku akan buat di video beda aja, karena aku taruh link di kolom deskripsi. Coba bantu komen-komen kalau kalian penasaran sama tes ketahanannya juga ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Jangan lupa komen-komen di bawah kalau kalian udah cobain cushion terbarunya dari Bare & Bliss ini. Gimana sih hasilnya di tipe kulit muka kalian? Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!